Minasan, konnichiwa. Korekara yoroshiku onegaishimasu. Percaya tidak percaya, kalau di sekolah pasti rasanya sangat membosankan. Apalagi teman-teman para anime lovers yang notabene suka nonton anime di rumah sambil rebahan. Bener kan? Tapi apa jadinya ya kalau teman-teman sekolah di sekolah yang bisa dibilang abnormal? Misalkan seperti sekolahnya memiliki peraturan semacam permainan atau sekolah yang muridnya hanya satu laki-laki saja. Pastinya akan membuat kehidupan kalian semakin berwarna dan tidak membosankan. Seperti yang aku bilang sebelumnya, kali ini aku akan membahas rekomendasi anime dengan karakter utama yang ditransfer ke sekolah elit, lalu karakternya menjadi overpower dan telah terkalahkan. Tapi sebelum itu, support Loli Meindo yuk dengan like dan subscribe channel Loli Meindo agar aku semangat upload video baru setiap minggunya. Dan bagi teman-teman yang mau request video rekomendasi lainnya, teman-teman bisa kok tulis di komentar dengan hashtag request. Oni-chan, jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya ya. 向往杰里港生活. Kalau ini sih kelewatan badasnya. Coba saja deh, karakter di anime ini pada usia 6 tahun dia mengalahkan Raja Iblis. Sebagai seorang jenius kultivasi yang telah mencapai ranah baru setiap 2 tahun sejak ia berusia 1 tahun, Wang Ling adalah orang yang tidak banyak dikenal orang luar, tapi memiliki kekuatan yang jauh di luar nalar kultivator lain. Tapi sekarang setelah dia berusia 16 tahun, dia masih menghadapi pertempuran terbesarnya yaitu masa-masa sekolah SMA. Wang Ling harus menyembunyikan kekuatannya dan hidup di antara sekelompok siswa kultivasi biasa. Dia tidak peduli dengan uang, senjata ajaib, dan ketenaran yang dicari orang awam. Tapi sekarang setelah dia berusia 16 tahun, satu demi satu tantangan bermunculan. Rencananya untuk kehidupan sekolah menengah normal tampaknya semakin jauh. Susah juga ya. Saijaku Muhai no Bahamut. Untuk teman-teman yang suka dengan anime bertema Knight yang seru dan ceritanya menarik, teman-teman wajib nih nonton anime ini. Lux, mantan pangeran kekaisaran Arcadia yang dijatuhkan dari kekuasaannya melalui pemberontakan 5 tahun lalu, tanpa sengaja melakukan pelanggaran di area mandi asrama wanita, melihat putri kerajaan baru yang terlanjang dan menimbulkan kemarahannya. T-Sage kemudian menantang Lux untuk duel Drake Ride, dan Drake Rides itu sendiri adalah senjata mekanis lapis baja kuno yang telah digali dari reruntuhan di seluruh dunia. Lux dulu disebut Drake Knight terkuat, tapi sekarang dia dikenal sebagai Drakest Knight yang paling tak terkalahkan. Setelah berduel dengan Lee Sage, Lux akhirnya mendaftar di Akademi Khusus Wanita yang melatih bangsawan untuk menjadi Drake Knight. Keren sekali ya. Freezing menceritakan tentang umat manusia yang berperang dengan alien dari dimensi lain yang disebut Nova. Ceritanya mengikuti petualangan seorang anak Jepang bernama Kazuya Aoi yang mendaftar untuk pelatihan di sekolah khusus untuk rekayasa genetik perempuan yang disebut Pandoras untuk bertemu dengan alien yang dipasangkan dengan laki-laki yang juga memiliki kekuatan khusus yang disebut dengan freezing, yaitu kekuatan yang mampu menghentikan pergerakan musuh sehingga mudah diserang. Pasangan Kazuya adalah seorang kakak kelas yang lebih tua darinya dan memiliki bakat yang luar biasa bernama Bridget L. Zetelizer, tetapi perempuan ini belum memilih pasangan pria untuk menjadi limiter untuknya, dan meskipun ia mendapat peringatan dari semua teman-temannya, dia memutuskan untuk menjadikan Kazuya sebagai limiternya. Kalau limiter Oni-chan, siapa nih? Busou Shoujo.
Akademi swasta IG Symbiosis pada awalnya merupakan sekolah menengah bagi gadis-gadis elit atau berkelas. Namun peraturan telah berubah dan pria diperbolehkan bersekolah di situ. Karena takut, para wanita meminta untuk diizinkan membawa senjata ke sekolah. Dan saat itu juga terbentuk organisasi Vigilante yang terdiri dari 5 orang yang disebut Super Five Sword. Kelompok 5 pedang ini ditugaskan untuk memperbaiki siswa-siswa bermasalah dan akademi mulai proaktif menerima siswa-siswa tersebut untuk memperbaikinya. Nomura Fudo dikirim ke sekolah ini setelah terlibat dalam sebuah perkelahian besar. Ia hanya memiliki pilihan antara dikeluarkan oleh sekolah atau diperbaiki oleh organisasi. Di sana dia dipaksa berpakaian dan bertingkah seperti murid perempuan. Memalukan sekali ya. Yokoso Jitsuryoku Shijousugi no Kyoshitsu e. Tokoh utama di anime ini bergerak di belakang layar seakan-akan mengontrol teman-temannya di atas pentas miliknya. Berfokus pada Kiyotaka Ayano Koji, seorang siswa dari SMA Kodo Ikuse, sekolah khusus para elit yang terkenal memiliki peraturan yang unik. Intinya, untuk bertahan di sekolah tersebut, para siswa-siswi ini harus punya cara tersendiri. Ayano Koji adalah siswa misterius tapi cukup bisa diandalkan dalam berbagai permasalahan. Auranya hampir-hampir mirip dengan Oreki dari Hyoka karena memiliki tampang malas tapi jenius banget. Kalau yang punya tampang jenius tapi malas banget, ada nggak ya? Sousei no Aquarium. Suatu saat, ras yang dikenal sebagai malaikat bayangan menyerang bumi. Berkat beberapa mukjizat yang hebat, para malaikat bayangan tidur cukup lama atau yang sering kita sebut mati suri, dan umat manusia mampu hidup 12.000 tahun lagi tanpa takut akan kehadiran mereka. Tapi 11 tahun setelah bencana yang dijuluki Genesis Suci dibawa ke bumi, para malaikat bayangan bangun dari tidur mereka dan melanjutkan serangannya ke bumi. Sousei no Aquarium mengikuti kisah Apollo, seorang pemuda yang dibesarkan dalam kemiskinan yang diyakini sebagai reinkarnasi dari pahlawan legendaris. Dia memilih untuk menjadi pilot Aquarion. Akankah dia mampu mengubah gelombang perang dan membebaskan ancaman kemanusiaan dari malaikat bayangan untuk selama-lamanya? Yuk langsung nonton aja! Assassin's Creed. Ambang kepunahan umat manusia mulai berkumpul dan menyatukan kekuatan. Di kota bernama Flandor terdapat kaca-kaca besar yang melindungi mereka dari makhluk bernama Lycanthropes. Di sana memiliki sebuah perbedaan di mana darah bangsawan dan rakyat biasa ada perbedaan kekuatan. Dan secara bersamaan bangsawan Melida Angel yang sudah berumur 13 tahun belum bisa menggunakan kekuatannya. Hal tersebut membuat kegelisahan di kalangan bangsawan karena hanya merekalah yang bisa mempertahankan umat manusia. Lalu diutuslah seorang tenaga ahli bernama Kufa yang akan menjadi guru untuk mengajar Merida. Namun dia memiliki 2 tugas. Pertama adalah mengajari Merida. Kedua, apabila bakat gadis itu tak kunjung muncul, ia diperintahkan untuk membunuhnya. Semoga bakat Merida segera terbentuk ya supaya tidak dibunuh. Tokyo Majin. Kematian misterius yang melibatkan Reborn Dead terjadi. Orang-orang yang menghilang pada malam hari tiba-tiba muncul kembali di siang hari sebagai mayat. Tidak hanya itu, mayat untuk diotopsi pun menghilang dan meninggalkan tanda-tanda yang menunjukkan bahwa mereka melarikan diri. Untuk melawan Reborn Dead dan untuk mencegah lebih banyak kematian, murid pindahan misterius Tatsuma Hiyu dan mahasiswa nakal Kyoichi Horaiji begadang setiap malam untuk melawan dan mengatasi apa yang menyebabkan ini. Bersama dengan sisa dari kelompok mereka yang semuanya memiliki kekuatan gaib, mereka segera menyadari bahwa ancaman yang lebih besar yang melibatkan setan bahkan lebih kuat sudah dekat. Bagaimana ya kalau mayat-mayat bisa hidup di Indonesia? Pasti mengerikan sekali.
Dan 2 list lainnya yaitu Full Metal Panic dan Rakudai Kichi no Cavalry, yang sinopsis dan link downloadnya sudah aku taruh di deskripsi video. Yeay, kita sudah sampai di akhir video. Terima kasih sudah nonton video ini ya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe Lodume Indo agar aku semangat upload video baru setiap minggunya. Ja, mata aimashou ne. Bye-bye.